Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya di sini akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, di mana ini adalah salah satu aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak yang harus menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Lalu sebelum ke konsep budaya positif, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mendengar atau sebelumnya menyimak topik tentang budaya positif atau apapun yang berbentuk dengan budaya positif? Adakah dari Bapak Ibu yang pernah mendengarnya? Apa itu budaya positif? Ya, berani? Atau Ibu bisa menyamakannya dengan disiplin positif? Ya, mangga silakan. Yang Ibu tahu tentang disiplin positif itu apa? Jadi kita kan kemarin yang waktu observasi kinerja yang untuk semester kemarin, kebetulan kan kita itu fokusnya di disiplin positif. Jadi sebetulnya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya disiplin positif, dimana ibarat gini ya, seorang petani, kita itu seorang petani untuk menghantarkan pembelajaran yang nyaman untuk anak-anak itu harus menyiapkan tanahnya itu untuk disebarkan benih yang baik gitu. Akhirnya itu bisa tumbuh dengan baik karena lingkungannya baik gitu ya, karena tanahnya pun mensupport gitu ya perkembangan si anak-anak tersebut. Di sini saya memaparkan bahwa budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik ya. Contohnya misalnya murid yang asalnya tidak semangat menjadi semangat gitu ya, bukan kebalikannya yang asalnya siswa tidak semangat karena dia misalkan melanggar atau melakukan sesuatu akhirnya kita hukum, akhirnya semangatnya hilang, tidak sebaliknya ya. Yuk. Nah Bapak Ibu, di dalam modul budaya positif ini yang ada poin-poin yang dipelajari dan menjadi fokus ya, diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, teori kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, dan segitiga restitusi. Nah, kenapa kita itu harus menerapkan budaya positif atau disiplin positif? Karena di modul sebelumnya kami telah mempelajari bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi yang dimaksud disiplin itu seperti apa? Adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi selama ini sebetulnya kita itu mungkin sudah melaksanakan disiplin, akan tetapi itu motivasinya masih eksternal. Jadi ada dua motivasi yang menyebabkan seseorang berperilaku. Ada eksternal, ada internal ya. Kemudian manfaat disiplinnya itu apa saja gitu ya untuk siswa kita. Satu, bagaimana cara kita mengontrol diri. Kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Kemudian bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendengarkan tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau selama ini kita itu kan kebiasaan menegakkan aturan itu menghukumi anak. Ketika anak melanggar itu menghukumi anak supaya taat pada aturan. Berbeda hanya dengan disiplin positif. Jadi aturannya itu disepakati dengan siswa-siswa kita juga. Jadi bukan hanya kita itu harus begini, tetapi kita maunya bagaimana gitu ya, dirubah paradigmanya. Nah ini yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kita itu tidak memaksa gitu ya kepada murid itu. Jadi seolah-olah ketika mengontrol perilaku murid itu bukan lagi berdasarkan paksaan kita. Kamu harus datang ke
sekolah jam 7. Tapi bukan seperti itu. Kitanya sendiri yang tanya, kamu siap tidak? Kamu yakin tidak kalau misalkan kita datang jam 7 itu adalah salah satu keyakinan kelas kita yang bisa kita terapkan. Ya gitu, seperti itu. Yuk, next. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya kemarin tidak menyarankan Bapak Ibu membiasakan memberi reward melalui yang rankingan, ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Karena ternyata pengaruhnya itu luar biasa. Ini diantaranya kita harus merubah paradigma berpikir kita bahwasannya memberikan penguatan itu memberikan hal-hal yang seperti itu berpengaruh kurang baik kepada anak-anak didik kita ya. Jadi tergantung pada penghargaan. Saya mau belajar kalau ada rewardnya. Kalau tidak ada rewardnya saya tidak mau belajar gitu ya. Mungkin itu diantaranya. Kemudian yuk. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini pemikiran kita, kalau kita itu selalu mengkritik orang, pasti karakternya itu dia akan berubah. Kita ingin merubah seseorang melalui kritik biasanya kan ya. Kamu itu jangan begini, kamu itu jangan begitu, kamu itu harusnya begini, kamu itu harusnya begitu. Nah, kita rubah paradigma ini menjadi sebaliknya. Menurut kamu, perilaku kamu itu sudah baik atau masih salah? Apakah sudah sesuai dengan aturan? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kita di awal? Makanya harus ada kesepakatan ketika membuat aturan. Tidak kita yang membuatnya, tetapi mereka sendiri yang menyepakatinya. Ya. Selanjutnya. Nah, ini arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sangat berbeda, ya. Kalau disiplin itu justru seharusnya gitu ya, adalah muncul karena rasa tanggung jawab untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Bukan disiplin itu bukan aturan yang harus ditaati, kemudian jika tidak ditaati adalah konsekuensinya hukuman. Bukan seperti itu. Jadi yang namanya disiplin itu anak-anak merdeka ya, tetapi dalam poros tertentu, tetap dalam porosnya gitu ya, tidak keluar dari jalur nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan yang kita tahu misalnya saling menghormati, kemudian disiplin. Kalau Bapak Ibu masih belum paham apa sih nilai-nilai kebajikan itu, yang dimaksud nilai, misalnya menjaga kebersihan, itu nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, ya, itu juga nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu muncul dari curah pendapat anak-anak didik kita, gitu ya. Kamu maunya apa? Saya nggak mau diejek Bu. Berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya anak-anak itu, saya nggak mau diejek Bu, saya nggak mau dihina sama teman saya nggak mau diganggu. Berarti nilai kebajikannya apa? Ketertiban, kemudian saling menghormati, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, yuk. Kemudian Bapak Ibu, kita selama ini hanya fokus kepada perilaku anak itu, fokus aja. Kita nggak tahu sebetulnya perilaku anak begini itu kenapa. Ternyata ada di balik semua itu 3 bentuk motivasi, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pertama, anak-anak itu bisa aja taat sama kita sebagai gurunya karena dia tidak mau dihukum. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya saya mau jadi juara, kan kemarin juga dapat piala kalau yang juara. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga itu menjadi diri sendiri. Jadi motivasinya datang dari diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan saya ingin menjadi orang yang terbaik, gitu ya. Itu. Jadi ada 3 macam motivasi. Yang pertama takut hukuman, yang kedua ingin imbalan, yang ketiga adalah ingin menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjutnya. Nah, ini adalah tingkat motivasi yang terendah.
dari manusia. Kalau manusia hanya melakukan sesuatu dengan motivasi karena takut dihukum, ini sebetulnya motivasi yang paling rendah di apa? Jadi kalau di agama menurut nilai ikhlasnya teh nggak ada gitu ya. Kalau mereka itu jadi hanya ingin menghindari permasalahan, cari aman lah istilahnya. Saya biar nggak dihukum, ya udah gitu ya. Jadi saya mencoba mentaatinya gitu ya. Jadi bukan kesadaran sendiri, tapi karena takut dihukum. Yuk lanjut. Nah, yang untuk mendapatkan imbalan bagaimana? Jadi motivasinya itu apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Pertanyaan di benak orang-orang yang dengan motivasi ini yaitu untungnya buat saya untuk melakukan ini itu apa? Gitu ya. Privilege-nya itu apa buat saya? Gitu. Jadi mereka itu memang menginginkan sesuatu gitu ya ketika melakukan perilaku tersebut. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, kemudian motivasi yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dengan orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau saya disiplin, saya itu menjadi orang seperti apa? Kalau saya ini melanggar, apa dampaknya bagi saya? Gitu ya. Jadi semuanya kembali ke diri sendiri, baik saat ini maupun ke depannya. Jadi dia berpikir ya, efeknya itu ke dirinya sendiri gitu ya. Apa yang nilai plus buat peningkatan mutu diri saya ini gitu ya. Nah, kemudian di modul selanjutnya ini juga dibahas poin keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, saya sempat berpikir ya, kenapa sih namanya keyakinan kelas, enggak peraturan kelas aja gitu ya. Yuk. Mungkin Bapak Ibu juga di benaknya sempat terpikir seperti itu. Nah, pertanyaan berikut ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Mungkin jawaban Anda juga untuk kesehatan. Nah, kira-kira nih menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus memakai helm? Sama tidak dengan jawaban yang ada di sini? Untuk keselamatan. Pasti ya, secara sadar kita menyadarinya helm itu memang bermanfaat untuk menjaga keselamatan. Kemudian mengapa juga kita harus menggunakan masker? Berarti untuk menjaga kesehatan. Itu memang fix ya, di dalam hati kita sudah otomatisasi mengakui bahwa aturan itu memang kita yakini untuk keselamatan kita sendiri. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kalau ngejawabnya begini, kan aturannya nanti bisa ditilang polisi, nanti kita bisa masuk penjara, nanti kita bisa kena denda. Nah, itu berarti bukan keyakinan. Kalau tadi otomatis Ibu secara refleks menjawab demi keselamatan, demi kesehatan, itulah yang disebut dengan keyakinan. Karena itu keselamatan, kesehatan itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara umum di dunia ini. Pasti mengakui yang namanya keselamatan itu harus gitu ya, dan itu nilainya nilai kebajikan gitu ya, bukan hal buruk yang dipelihara oleh kita. Pasti yang namanya keselamatan, semua orang ingin selamat, semua orang ingin sehat gitu ya. Kita sepakat semua sedunia ini bahwasanya kita hidup memang perlu selamat dan perlu sehat. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya diyakini oleh sedunia, seantero dunia, bahwa itu adalah nilai kebajikan. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebetulnya sifatnya itu abstrak gitu ya, tapi lebih rinci dan konkret gitu ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi, keselamatan, ya, kebebasan, kesenangan. Itu sebetulnya yang disebut dengan pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau anak-anak secara tiba-tiba begini, tidak mau diganggu, ya, kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti
menjaga ketertiban ya. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, ingat dulu rumusnya bahwasanya kalimat-kalimat curah pendapat siswa itu kan masih ada tuh yang masih menggunakan kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Jadi ketika kita sudah curah pendapat, banyak tuh anak-anak yang jawabannya mirip-mirip mirip-mirip lah sama gitu ya. Nah itu bisa Bapak Ibu rangkum menjadi satu saja keyakinan kelas kalau itu mirip gitu ya. Nilai kebajikannya masih sama-sama juga. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jangan muluk-muluk, misalnya aturannya jika naik pesawat, misalnya kita harus duduk dengan tenang. Kita kan bukan lagi di pesawat ya, tapi kita sedang di kelas. Jadi harus betul-betul aturannya itu sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Karena nanti kan yang membentuknya curah pendapatnya kan siswa juga. Jadi dia maunya seperti apa aturannya itu siswa juga yang menentukan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Nanti saya share langkah-langkahnya bagaimana, dan saya tadi sudah membuat video agar Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkahnya nanti di kelas Bapak Ibu jika ingin menerapkan keyakinan kelas ya. Sengaja di video untuk menjadi contoh juga untuk Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jangan hanya sekali Bapak Ibu, sudah saya sudah punya kok kelas, saya sudah memiliki keyakinan kelas. Tidak seperti itu. Jadi harus direfleksi kembali, barangkali ada yang perlu diubah, perlu ditambah atau dikurangi. Nah ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas ya. Contohnya misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, kemudian perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini kata-kata keyakinan kelas. Nah, nanti ketika sudah dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan, kalimatnya tidak seperti ini lagi. Menjadi misalnya tertib, senang, kemudian bertanggung jawab, aman dan sebagainya. Kata-katanya lebih sederhana sesuai dengan kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nanti kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, ini bentuk keyakinan kelas seperti ini. Jadi anak-anak itu meyakini bahwa semua orang itu perlu saling menghormati, semua orang itu perlu belajar, semua orang itu perlu merasa nyaman. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah bilang bahwa pada dasarnya manusia itu berperilaku ada motivasinya. Nah, motivasi ini adalah dasarnya ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kita makan itu karena kita itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Ya, kita misalnya bersolek para perempuan demi suaminya itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Misalnya murid-murid itu di kelasnya itu tidak mau diam, cari perhatian, berarti dia itu sedang membutuhkan apa? Perhatian, ya, cinta, kasih sayang, ya. Jadi anaknya tuh cari perhatian aja, berarti dia itu memang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Yang pertama kebutuhan dasar itu bertahan hidup, kita makan, kemudian kita tidur, kita berpakaian. Itu salah satu bentuk atau contoh dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, ya. Cinta dan kasih sayang itu memang sangat dibutuhkan, ya. Anak-anak yang kita lihat terlalu aktif, terlalu kadang bodoh, kadang bosan, kita lihatnya itu karena kita tidak tahu yang dibutuhkan dia itu apa, gitu ya. Padahal dia itu bisa saja memang kurang kasih sayang, tidak terpenuhi kebutuhannya di rumah. Kemudian penguasaan atas kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau anak-anak bisa melakukan sesuatu, jangan lupa berikan motivasi, ya. Wah, hebat ya, ternyata kamu bisa. Nah, itu
Jangan gini, mentang-mentang anak yang nggak bisa, kamu itu setiap belajar nggak bisa terus, nilai kamu itu 0 terus, nah udah, itu berarti kita sedang mengkhianati kewajiban kita sebagai seorang guru yang seharusnya memenuhi kebutuhan atas penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Jadi anak-anak itu bebas loh memilih apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bebas di sini bukan berarti anak-anak bebas di kelas bisa masing-masing dengan keinginannya, tidak seperti itu. Tapi kita harus tahu kesukaannya dia apa, minatnya apa, bakatnya dia apa, kebutuhan belajarnya itu apa. Misalnya ada yang hanya bisa mendengarkan, ada yang harus dengan gambar, ada yang harus berbuat, ada yang sampai kelas 6 nggak bisa baca-baca. Itu sebetulnya bukan salah muridnya, ya. Tapi kitanya itu harus tahu dulu kebutuhan belajarnya dia itu apa. Jangan menganggap bodoh dia anak kelas 6 belum bisa baca. Bukan seperti itu. Tetapi karena memang kondisinya dia itu kebutuhan belajarnya tidak sesuai, tidak terfasilitasi oleh gurunya. Yuk lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang guru yang menerapkan disiplin positif, kita harus tahu ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama adalah penghukum. Ciri-ciri penghukum itu dengan nadanya keras kalau bicara, kemudian selalu melakukan hal itu yang merugikan siswa secara fisik maupun mental, ya. Biasanya penghukum seperti itu. Misalnya dia tidak mengerjakan PR, berdiri kamu di depan kelas sambil kakinya sebelah, misalnya disuruh begini, ya. Atau push up kamu 15 kali, keliling lapangan kamu 30 kali. Itu adalah tipe-tipe guru penghukum. Jadi ketika anak melanggar itu menghukum. Jadi ketika anak melanggar itu secara fisik dan mental itu, bahkan secara verbal ya, diledek-ledekin gitu ya sama gurunya. Kamu ini bandel, kamu ini bodoh, dan sebagainya. Jadi kata-kata yang memang tidak layak keluar dari seorang pendidik itu ada di penghukum. Kemudian ada posisi membuat merasa bersalah. Nah, ini kayaknya kita nggak sadar sering nih melakukan ini. Kenapa? Karena begini, pas anak kesiangan, kamu nggak kasihan sama ibu dari tadi nungguin kamu, kamu malah kesiangan. Tuh teman-teman kamu lihat, nungguin pelajaran belum dimulai karena kamu baru datang. Kita teh siga lembut, dia seperti lembut gitu berbicaranya, tetapi ternyata itu melukai perasaannya, gitu ya. Dan hati-hati Bapak Ibu, banyak orang-orang yang berubah menjadi psikopat itu gara-gara gurunya ini ada di posisi pembuat merasa bersalah. Mikir kamu itu sudah berbuat apa, kesalahan apa yang sudah kamu buat itu sudah menyebabkan begini. Terus aja diposisikan si anak itu supaya dia itu merasa bersalah, dan itu sulit untuk disembuhkan Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya ketika kita ke anak-anak itu mengambil posisi kontrol untuk posisi membuat merasa bersalah. Itu luar biasa dampaknya ya, itu paling berbahaya gitu ya. Penghukum juga berbahaya, tetapi penghukum mungkin kita bisa melihat efeknya secara langsung, secara fisik. Tetapi untuk membuat merasa bersalah, itu dampaknya bisa seumur hidup Bapak Ibu. Dia akan ingat terus, dan itu saya mengalaminya sendiri Bapak Ibu ya. Luar biasa ketika saya dibuat seperti itu, nangisnya itu nggak cukup seminggu gitu ya, sampai saat ini masih ditangisi gitu. Kenapa saya dulu melakukan itu gitu, sampai menyesal sampai sekarang gitu ya. Itu karena gurunya itu memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi terus dihukumi seumur hidup gitu dengan perasaan bersalah gitu ya. Kemudian hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita mengambil posisi seperti ini kepada anak-anak kita, karena ini dampaknya berbahaya sekali. Kemudian posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini sepertinya friendly, misalnya gini. Dia melanggar misalnya, Bu, tugasnya belum dikerjakan. Tenang, Bapak bereskan. Pokoknya kamu nilainya 100. Nah, itu contohnya, itu banyak ya guru yang seperti itu. Alah, kalem aja, kamu melanggar. Yang penting tugas kamu nanti nilainya 100 kok, gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti efeknya apa? Siswa itu nanti bergantung pada guru tersebut. Artinya gini, saya ini setiap masalah akan
berikutnya atau nanti di jenjang berikutnya dia tidak bertemu dengan guru tersebut, maka dia begitu lagi gitu ya. Jadi perilakunya udah kacau lagi gitu, tidak ada. Jadi tergantung, nanti efeknya itu akan tergantung si guru kepada si guru tersebut, karena dia merasa saya ini dilindungi sama guru itu gitu ya. Jadi tidak ada tanggung jawabnya dia untuk berubah, karena itu hanya berbentuk sementara, hubungannya itu hanya sementara, sehingga untuk menimbulkan rasa tanggung jawabnya itu hilang, nggak ada ketika gurunya itu berubah menjadi guru yang lain gitu ya. Ketika sakit atau gimana gitu ya, dia udah nggak bisa bertanggung jawab lagi. Yuk lanjut. Oh belum, mohon maaf. Nah kemudian ada posisi pemantau. Nah sekilas pemantau itu sudah baik Bapak Ibu, karena di sini seorang pemantau itu selalu berfokus pada aturan. Jadi dia tidak berkata kasar, tidak juga berkata lemah lembut, tetapi datar, berbicara datar. Kamu tahu aturan di sini harus seperti apa? Nah, seperti itu contohnya ya. Oh iya, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kesiangan kamu harus apa? Nah, seperti itu contohnya. Pemantau ini dia hanya fokus pada aturan, tidak menanyakan alasannya kenapa dia melanggar, kemudian tidak menstabilkan identitasnya, ya. Dia merasa masa bodoh gitu, dia itu alasannya apa, kemudian apakah dia akan berubah atau tidak, dia tidak peduli gitu. Seorang pemantau itu yang penting kamu harus tuh taat pada aturan, itu seorang pemantau. Kita kan merasa wah keren nih, saya udah jadi guru pemantau nih, karena anak-anak saya di kelas tuh taat semua sama saya gitu ya. Perasaan kita kan udah merasa aman gitu ya jadi pemantau. Ternyata Bapak Ibu itu tetap masih salah juga ya. Jadi seorang guru itu bukan hanya membuat anak-anaknya taat, tetapi harus membuat anak-anak bertanggung jawab dan menyadari bahwa melakukannya itu atas dasar motivasi intrinsik. Yuk lanjut yang posisi manajer. Nah yang manajer inilah posisi kontrol yang paling baik untuk Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Nah bagaimana bedanya posisi pemantau dengan manajer? Nah si manajer ini di sini dia bisa membuat anak-anak itu identitasnya stabil kembali. Ketika melanggar, dia diajak untuk menyadari kesalahannya. Kemudian dia menyadari bahwa kesalahannya itu untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi motivasi dia itu asalnya kan misalnya gini, maling itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Maling itu tapi dia tidak ingat dalam nilai kebajikan. Dia kan butuh makan untuk bertahan hidup. Tetapi karena dia tidak bisa mencari uang yang halal, akhirnya dia menjadi maling, menjadi pencuri. Itu sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan karena dia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang salah adalah dia itu merugikan orang lain. Nah, merugikan orang lain ini harusnya dia sadari ya, sebagai rasa tanggung jawab untuk menjaga dan saling menghormati akan kebutuhan orang lain juga, karena setiap orang itu punya kebutuhan yang sama gitu. Nah itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak sebagai posisi manajer. Semua orang mempunyai kebutuhan ya, kebutuhan yang berbeda. Jadi setiap orang itu tidak bisa sekarang disamaratakan. Itu yang harus diingat oleh Bapak Ibu. Stabilkan identitasnya, kemudian jika dia bersalah divalidasi tindakan salahnya itu kenapa, pasti kan ada penyebabnya. Gak mungkin dia ujug-ujug berbuat salah kalau dia tidak punya penyebab tertentunya gitu ya. Jadi kita cari penyebabnya itu apa, akarnya itu apa, kemudian menyiapkan keyakinan. Di posisi manajer ini intinya berusaha menerapkan segitiga restitusi ya. Ditanyakan kepadanya, kamu tahu kan aturannya seperti ini, kamu tahu kan keyakinan kelas kita, kamu tahu kan kesepakatan kelas kita gitu ya. Ditanyakan, ini posisi manajer. Jadi mengembalikan posisi dia menjadi orang yang baik, karena pada dasarnya orang itu, manusia itu semuanya baik ya. Jadi seorang manajer akan mengembalikan si pelanggar menjadi orang yang baik dan kedepannya memiliki masa depan atau cita-cita untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi down sebaliknya. Kan kalau kita sebagai penghukum atau pemantau mah bukannya ingin berubah kan ya, malah down dianya, mentalnya udah dapet gitu ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan di posisi manajer itu segitiga restitusi. Jadi dalam menangani masalah Bapak Ibu diharapkan bisa menanganinya dengan menerapkan segitiga restitusi ya.
Nah, segitiga restitusi ini kita awali dengan menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas? Misalnya di percakapannya itu dalam menstabilkan identitas itu kamu melakukan itu kenapa gitu ya, kamu inginnya seperti apa, emangnya motivasi kamu tadi itu begitu, kenapa gitu harus melakukan itu. Jadi distabilkan dari si pelanggar menjadi orang yang baik gitu ya. Asalnya dia itu seorang pelanggar, kita stabilkan dia itu menjadi kembali ke fitrahnya, menjadi orang yang baik. Karena manusia kan, saya tadi bilang tidak ada manusia yang tidak baik pada dasarnya, karena terlahir semuanya fitrah ya, suci. Jadi kita itu kembalikan dia itu ke fitrahnya, kembalikan dia itu ke dalam nilai-nilai kebajikan gitu ya. Kemudian kalau sudah distabilkan identitasnya, dia sudah tenang, dia sudah merasa oh iya saya salah dan saya harus berubah gitu ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya itu. Ya, kamu itu kenapa sih tadi melakukan hal itu? Nah, wajar, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tahu kok, ibu paham kok, ibu pernah kok mengalaminya dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang diucapkan ketika kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak-anak bersalah, itu seolah-olah kita itu merasakan ada di posisi dia gitu ya, kenapa dia itu melakukan kesalahan ya. Sehingga dia itu menyadari oh iya ya Bu, ternyata orang lain juga pernah bersalah seperti saya gitu ya, dan tindakan yang saya lakukan ini memang salah, ternyata tidak sesuai dengan keyakinan gitu ya, dengan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, kamu yakin nih berbuat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas gitu ya, keyakinan kelas kita yang kamu langgar itu yang mana misalnya. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menanyakan keyakinan. Ini adalah muara dari budaya positif ketika kita menangani konflik atau permasalahan di sekolah kita. Karena mustahil di sekolah itu tidak ada konflik, pasti semuanya mengalami konflik ya, permasalahan, pelanggar-pelanggar seperti itu, baik kecil maupun skala besar gitu ya. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin untuk umpan balik nanti saya tunggu di selanjutnya dalam format tertentu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.